boleh dibilang kamu tinggalkan kami dalam keadaan seperti ini. Orang terkasih, tersayang kamu tinggal, tapi aku yakin itu semua demi cinta dan kasih sayangmu. Ya. Tapi di tengah jalan kan bisa saja hal-hal seperti itu terjadi udah. Pertama, apa yang diimpikan tidak sesuai harapan di tempat itu loh, di tempat itu. Ingat, begitu banyak tempat mengais rezeki, begitu banyak tempat yang bisa mendatangkan rezeki. Jadi pada saat kejadian itu datang, jangan hanya fokus di situ. Tujuannya memang ke situ. Tapi bisa saja Allah mengalihkan untuk kita pergi dari tempat itu. Dan saat itu terjadi, pengalihan pun kemudian berjalan, bisa saja di tempat yang baru, itu justru melahirkan rezeki yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, dan lebih menyelamatkan. Yeah. Nah itu pertama harus begitu dulu, dah. Wah gagal di sini, ya udahlah. Oh udah nggak bisa nih saya nih, udah gagal ini. Ingat, rezeki tidak hanya datang dari satu tempat atau dari tempat itu. Bisa saja Allah memberikan takdir gagal di tempat itu untuk kita pergi ke tempat lain. Karena di sini ada keberhasilan yang akan kita dapatkan. Yeah. Kan banyak kejadian seperti itu udah. Yeah. Begitu sedih, marah, kesel gara-gara dia di PHK. Ternyata sebab di PHK dia punya usaha baru. Dia punya pekerjaan baru. Bahkan dia menjadi pengusaha yang handal. Coba kalau masih tetap di situ. Mungkin dia nggak akan menempati posisi yang seperti ini gitu. Ya. Cuman masalahnya kan ada anak istri di Sumatera di luar ya. Pada saat kita mau menemukan tempat yang baru kan tentunya ada nggak tiba-tiba ada Ustaz. Ya, betul. Ada rentang waktunya. Nah, gimana caranya meyakinkan istri bahwa ya gue akan tetap ada di sini dulu ya untuk cari yang lain. Dia datang ke sini kan udah dengan kontrak. Ya. Nah, kalau sekarang kan kayak istilah itu berjudi lah ininya. Ya. Ini gimana tuh Ustaz? Ya, ada inovasi, ada kreasi, ada pikiran yang harus dimainkan di situ kan. Ya. Langkah yang tepat yang harus diambil. Kalau masih berpikir, insya Allah saya masih bisa bertahan nih di ibu kota. Saya masih bisa survive, hebat, sukses di Jakarta ini misalnya gitu. Ya sudah, bismillah, tawakal, ikhtiar, jalankan. Ya. Kalau memang sudah dijalankan, lalu tidak juga mendapatkan dan berpikir harus pulang kampung. Bisa jadi di kampung malah rezekinya. Banyak tuh udah orang-orang yang, maaf ya, di tempat perantauan dia nggak sukses. Modal ilmu pengetahuan dari perantauan, begitu pulang kampung dia sukses jadi petani. Sukses jadi, apa itu namanya, tukang kebun. Ya, berkebun. Kebun, ya. Ya, ada modal sedikit di Jakarta beli tanah, mahal juga nih 1 juta. Dapat 0,5 meter. Begitu di kampung 1 juta bisa. Semeter. Sedikit amat. Bisa 100 meter. Yang 100 meter, 200 meter itu dibikin kebun cabe. Dibikin kebun apa sih ya? Yang nguntungin ya? Singkong. Pisang. Dijual. Nambah modal. Beli tanah. Sukses jadi pengusaha daerah. Itu banyak yang dialami oleh orang-orang mungkin sebelum kita atau saat ini yang masih bisa kita gali inspirasinya. Jadi saya pikir nggak usah malu. Banyak orang yang sukses juga akhirnya bukan di perantauan. Tapi di kampung halaman. Namun perjalanan perantauan itu mengantarkan dia pada kesuksesan di kampung halamannya justru. Ya. Itu satu kasus. Tapi ada juga kasus yang lain begini. Dia sudah meminta izin dengan sangat sulit kepada istrinya, keluarga besarnya gitu untuk merantau ke ibu kota. Dan udah dapat kontrak segala macam kerjaan. Jalan nih 3 bulan, 4 bulan di ibu kota. Bulan kelima ibu kotanya pindah. Sampai saat ini sih belum ada peraturan pemerintah yang memindahkannya. Ya tapi dia izinnya merantau ke ibu kota. Pas sampai sini ibu kotanya pindah. Gimana cara pertanggungjawaban dia ke istri? Katanya lu mau ngerantau ke ibu kota. Sekarang ibu kotanya pindah. Kan ada ibu kota negara, ada ibu kota Nusantara. Iya.
ini sama-sama masih ibu kota loh. Iya. Ada negara dan Nusantara. Iya. Jadi